Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Hari ini Mas Bro akan serius memberikan edukasi tentang bagaimana mensikapi market yang lagi turun ini. Dan akan saya berikan jurus-jurus maut yang saya pastikan 100% Anda akan cuan dan 100% juga Anda tidak akan mengalami kerugian di dalam kripto. Pastikan apa yang saya katakan ini, asal Anda mau ngikuti betul-betul, Anda akan jadi jutawan kripto tanpa harus halu. Yang susah itu Mas Bro, ngobati orang-orang yang halu di meme coin itu yang susah, merubah mindset mereka yang sudah betul-betul keracunan meme coin. Jadi akan saya sampaikan, sebelum itu saya tak ngobrol dulu. Emang banyak sekali di luar sana yang ya saling membesarkan mukanya sendiri, ondolnya sendiri, ingin merasa paling sok, merasa paling hebat di dalam bermain kripto. Itu hanya kesombongan. Gak ada orang hebat di kripto, itu gak ada orang hebat, gak ada orang pinter. Ya, semua itu menggunakan TA. Kalau Anda ingin cuan betul tanpa risiko, dan saya jaminkan Anda akan jadi jutawan. Hanya satu, modal. Yang kedua, sabar. Ya, ikuti indikator apapun yang sudah diperbantukan. Saya akan menggunakan RSI aja sama Ichimoku yang sederhana. Ya, karena trader di seluruh dunia akan menggunakan ini. Ya, asalkan yang daily sama weekly itu saya jamin akurat, gak ada yang meleset. Asal Anda sabar. Masuklah ketika RSI di bawah, ini BTC ya, ketika di bawah masuk, jual di atas. Di bawah awan Ichimoku masuk, jual di atas. Gampang banget Mas Bro ngomong, gampang, nggak yang susah, gampang. Ya, yang susah itu melatih kesabaran kita, psikis kita, psikologi kita. Kalau waktunya memang harga di atas, sabar sampai nunggu turun RSI-nya di bawah. Ya, kalau di bawah waktunya masuk, ya masuk. Jangan ketika sudah di bawah nanti katanya dam lagi. Jangan sekali-kali bermain kripto itu hanya dengarkan tutorial sana sini di luaran sana. Anda nggak punya prinsip, itu yang bahaya. Anda nggak punya pendirian, itu yang bahaya. Mudah, simple. Ya, banyak orang yang menyombongkan keuangannya, menyombongkan kehebatan dirinya, nantangin YouTuber lain, merasa sok paling hebat, nyindir yang tukang pakai garis-garis, tetek banget, merasa paling jos, paling hebat. Itu orang goblok, saya bilang begitu. Kenapa? Orang itu kalau banyak duit, duitnya lagi banyak, itu orang bodoh pun jadi pinter. Paham kan ya? Tapi ketika orang pinter, banyak duit, hancur, bangkrut, itu tiba-tiba jadi bodoh. Ya, jadi nggak ada di sini masalah bodoh dan pinter, nggak ada yang merasa hebat sama nggak hebat, nggak ada. Semua yang bikin hebat itu modalnya. Kalau modalnya banyak dan ngikuti pakem yang sudah diperbantukan sama indikator, masuknya hanya di BTC yang demandnya kuat. Masuklah ketika bear market, kayak kemarin harga 250 juta, 300 juta masuk nggak apa-apa, 400 juta masuk nggak apa-apa, 500 juta masuk pun nggak apa-apa. Karena apa? Saya yakin yang namanya BTC, kalau kita pun salah masuk, nanti akan kembali lagi, akan terbang tinggi, karena demand terkuat itu ada di BTC. Sudah bisa dibaca ketika bear market kok harga sampai di bawah 500 juta, di bawah 300 juta, sampai 250 juta itu masuk. Tapi sabar ya, nunggu nanti harganya akan kembali terbang lagi. Ini untuk orang-orang yang berduit ya, orang-orang yang bermain di BTC. Gampang kalau mendidik orang-orang yang punya duit miliaran, ratusan juta. Nggak usah memberikan tutorial yang lain khusus BTC. Kalau yang susah itu kayak Mas Bro ya, yang dididik orang-orang receh, orang-orang yang halu meme coin, bahkan sudah keracunan sangat buruk di meme coin. Saya rubah pola pikirnya supaya masuk ke BTC. Itu susahnya minta ampun. Dan saya menyadari, kenapa saya harus menyadari, mereka uangnya kecil, masuk BTC mungkin kemungkinan nggak ada apa-apanya, dia bilang nggak dapat sekiprit
koinnya, makanya larinya ke meme koin yang isinya penipuan semua. Saya maklum mereka uang receh pengen yang uang kecil jadi jutaan persen masuknya. Saya maklumi, saya harus didik pelan-pelan. Dan saya arahkan, walaupun gambling ngeri-ngeri sedap, saya arahkan jangan asal-asalan meme coin, paling tidak yang sudah ada di Binance yaitu PP sama Ploki. Kalau yang lain-lain jangan dulu. Ya. Jadi kembali lagi dengan TA ya. Jadi TA ini kan posisinya ini kan lagi di atas. Ya, ini posisinya kan lagi di atas. Jadi kondisi di atas kayak gini, ini nggak ada waktu untuk buy, ini waktunya TP. RSI juga di atas. Itu gampang kalau kita main di BTC, tapi memang sabar, nunggu waktu ya. Nunggu waktu dari sini naik turun di acak kocok itu sabar, karena di sini banyak pemain lepret dan bandar berperan juga bermain ya. Saya rasa paham mengenai daripada permainan BTC ini. Kalau uangnya banyak ya, ngajarin orang-orang yang berduit, nggak usah pakai sombong menghina yang tarik-tarik garis. Orang berduit kan gampang, suruh aja masuk di harga murah ya. Anak kecil aja ngerti, orang bunting juga ngerti, Mas Bro punya duit miliaran juga ngerti, jebret masuk ya di harga 250 juta, apalagi seorangnya nggak takutan, jebret tunggu sampai sekarang udah cuannya banyak, karena saya ngerti, udah berkali-kali dalam siklusnya saya udah meneliti dan mempelajari. Yang saja dipermasalahkan di sini kadang-kadang orang-orang yang duitnya banyak itu suka meremehkan daripada orang lain yang uangnya kecil. Itu nggak boleh seperti itu. Karena apa? Orang goblok model apa, tolol segoblok-gobloknya orang, ketika megang uang gede tiba-tiba pinter. Yang bikin pinter itu uang. Kenapa Anda bilang bahwa gampang sekali cari cuan di kripto, di BTC cuan? Ya modalnya gede, Anda uangnya banyak, jadi cerdas, jadi pinter. Padahal Anda belum tentu pinter. Mungkin Anda tolol. Coba ketika Anda nanti pas lagi jatuh ke miskin, ya Anda akan menjadi bodoh. Bukan bodoh dan pinternya, tapi karena kondisinya tidak mungkin. Uang tidak ada, uang kecil mau mengharapkan beli mobil kan nggak mungkin. Uang kecil lagi nggak ada, mengharapkan Anda mau beli pesawat kan nggak mungkin. Ya makanya dibilang bodoh. Padahal antara bodoh dan pinter itu di kripto nggak ada. Ya hanya yang terjadi itu hanya pinter karena uangnya banyak. Nah kalau uangnya banyak, jebret masuk aja BTC ETH, nggak ada yang lain, masuk BTC ETH berapa M uang masukkan ke situ ketika bear market, cuan gampang, nggak usah pamer. Anda cuan di BTC paling hebat paling jos, pamer Anda goblok kalau menurut saya ya. Yang bikin pinter itu kan karena ada uang. Ketika Anda uangnya banyak, tiba-tiba Anda miskin jatuh melarat, Anda akan jadi tolol bodoh. Karena apa? Ya nggak bisa apa-apa sih, uangnya nggak ada. Ya mau naik mobil aja ibaratnya nggak bisa ngojek karena uangnya nggak ada, jadi bodoh. Itu loh, paham ya? Ini bukan saya menyinggung siapa-siapa, tapi kita harus memahami kondisi kehidupan di kripto ini majemuk, macam-macam. Ada modal kecil, ada modal besar, bahkan ada modal pinjol. Ya kalau orang-orang yang ke meme coin itu ya wajar karena dia modal kecil, tapi saya di sini berusaha mengarahkan ke yang bagus-bagus. Jangan asal meme coin saja, dan bukan untuk long invest tapi hanya untuk scalpingan melihat TA. Ya oke, saya lanjut berita mengenai dengan BTC yang kemungkinan akan luar biasa ke depan. Kita lihat beritanya bareng-bareng, yang mana diperkirakan harga BTC diprediksi melonjak ya dengan aliran dana 2,7 miliar US dollar dari JBTC menanti konversi ETF. Wow. Sejak awal tahun ini para pedagang telah memborong saham Grayscale Bitcoin Trust GBTC yang diperdagangkan dengan diskon dibandingkan nilai aset Bitcoin yang mendasarinya. Mereka berharap bisa mendapatkan selisih jika GBTC dikonversi menjadi ETF Bitcoin Support, namun analis JP Morgan memperkirakan bahwa konversi ini bisa memicu aliran dana sebesar 2,7 miliar US dollar dari GBTC. Ya, jadi kenapa saya bikin judul di sini gampang mencari uang di BTC ataupun jurus maut untuk jadi cuan di kripto dan betul-betul
anti sangkut, ya gampang di BTC itu cari cuan, sampai judulnya saya bikin begitu. Itu karena sebetulnya gampang, nggak ada orang bodoh, nggak ada orang cerdas, sok pinter, sok hebat di kripto, itu nggak ada. Tapi karena keuangan finansial, nasib yang membedakan, hanya itu saja. Kalau semua orang punya uang, mau apapun mau dibeli bisa, tapi bagi yang nggak punya uang mau beli pakai apa, itu yang dinamakan bodoh, itu seperti itu ya. Jadi saya jelaskan di sini, analis JP Morgan telah mempelajari aliran dana ke GBTC sejak 2023 untuk menghitung berapa nilai saham yang mungkin dijual saat konversi. Mereka memperkirakan angka ini sekitar 2,7 miliar US dollar. Metode ini menghasilkan perkiraan sekitar 2,5 miliar US dollar untuk aliran dana bearish ke GBTC sejak awal tahun. Angka ini meningkat menjadi hampir 2,7 miliar US dollar jika ditambahkan dengan penutupan short interest sejak awal tahun, dengan asumsi sebagian besar pembelian ini didorong oleh spekulasi tentang GBTC menjadi ETF. Kemungkinan besar investor kripto akan keluar dan mengambil keuntungan setelah konversi menjadi ETF menurut analis. Jadi memang yang jadi pertanyaan tentang aliran keluar muncul karena investor tampaknya membeli saham dengan diskon yang signifikan dengan antisipasi konversi ETF dengan niat untuk mendapatkan keuntungan ketika diskon terhadap nilai aset bearish. Nilai aset bersih dihilangkan saat konversi ya. Jadi dampak aliran dana pada pasar kripto, jika jumlah 2,7 miliar US dollar benar-benar dikeluarkan sepenuhnya, maka aliran keluar seperti itu tentu akan memberikan tekanan turun yang kuat pada harga BTC ya. Tapi catat analis, namun mereka berharap sebagian besar jumlah ini akan dialihkan ke instrumen Bitcoin lainnya seperti ETF Bitcoin Support yang baru dibuat setelah persetujuan SEC. Jika demikian, maka dampak pasar negatif ataupun lebih moderat. Perubahan ini akan mengubah keseimbangan aset di ruang dana Bitcoin dari 23 miliar US dollar di Grayscale Bitcoin Trust dan 5 miliar US dollar di dana lainnya menjadi 20 miliar US dollar di Trust dan 8 miliar US dollar di tempat lain. Namun keseimbangan risiko untuk harga Bitcoin cenderung miring dan downside menurut pendapat kami, karena sebagian dari 2,7 miliar US dollar ini kemungkinan akan keluar sepenuhnya dari ruang Bitcoin, kata mereka. Jadi santai saja, slow saja. Pada intinya saya menjelaskan, nggak usah Anda terlalu banyak mendengar dari YouTuber ataupun tutorial yang lain-lain. Anda itu harus punya prinsip tersendiri ya. Kita pelajari dengan feeling kita bahwa yang namanya kripto itu ada siklusnya 4 tahun sekali. Ketika bear itu masuk ya membeli, ketika nanti pas bull kita jual. Dengan syarat masuklah ETH BTC dan harus mengikuti indikator yang sudah diperbantukan. Yang mudah saja RSI ataupun Ichimoku, tapi dengan kesabaran. Ketika belum waktunya TP ya jangan di TP, belum waktunya masuk ya jangan masuk. Yang mana dua aset itu yang paling kuat demand-nya, saya rasa hanya masuk ke situ. Jadi saya jelaskan di sini harus mengikuti benar-benar ya apa yang sudah diperbantukan sama indikator. Jangan buru-buru yang masuk BTC ETH ya, itu yang saran saya di situ. Jadi Anda akan lepas daripada sangkut ataupun kebingungan ataupun scam ataupun kebangkrutan. Itu salah satu jurus yang ampuh. Mainnya hanya di BTC, masuk di bear market, jual di bull market untuk long invest, hanya itu. Kalau untuk meme coin hanya untuk gambling saja dan harus koin-koin yang bagus-bagus. Saya di sini akan mengedukasi untuk pemula-pemula karena jarang sekali yang pemula-pemula mendapatkan edukasi yang sebenarnya apa kondisi kripto itu yang sebetulnya seperti apa. Banyakan diracuni dengan meme coin. Nggak ada meme coin jelek, semua bagus semua, padahal yang busuk itu banyak daripada yang bagusnya. Makanya saya hajar di sini ya. Jadi nggak ada orang pintar, nggak ada orang cerdas, nggak ada orang gagahan. Di kripto itu nggak ada pintar, nggak ada cerdas, tergantung nasib keuangan. Kalau keuangannya banyak ya tiba-tiba jadi pintar ya, apapun bisa kebeli, perawan juga bisa kebeli ya, istri orang bisa dibeli ya, apapun bisa kebeli. Yang namanya uangnya banyak jadi pinter. Tapi yang uangnya banyak itu ketika bangkrut miskin kere jadi goblok ya, karena nggak bisa apa-apa ya, kayak apa namanya sapi kebo melongo aja, duitnya habis. Pinter dari mana? Yang bikin pinter itu artinya apa? Artinya uang,
bukan orangnya sok jago, sok pinter, sok hebat, gua hajar loh bercanda ini ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa itu udah biasa, kebiasaan manusia ya. Jadi jangan diambil hati, yang mana saya menekankan mindset Anda dalam bermain kripto supaya bisa merubah kondisi apapun yang lain. Uangnya banyak, cuan gede, Anda kok sedikit, Anda harus sabar, dan emang kondisinya orang berbeda-beda ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.